Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farezi dari kelas F4407. Di sini saya sebelumnya minta maaf kalau misalnya ada suara-suara dari luar. Soalnya di rumah saya wifi-nya mati. Jadi saya sedang ada di kafe terdekat di rumah saya. Oke, sekarang lanjut mulai. Di sini saya akan menjelaskan tentang SQL injection dan file inclusion. Nah, pertama-tama saya langsung terlebih dahulu. Oke, di sini sini saya akan membuka terlebih dahulu URL dari DVWA-nya. Udah dibuka dari SMPP. Di sini saya akan memulai terlebih dahulu dari SQL injection. Untuk pertama-tama kita mengubah dulu DVWA security-nya dari impossible ke medium. Di sini saya telah mengubahnya menjadi medium. Nah, lanjut kita masuk ke SQL injection-nya. Di sini SQL injection sendiri cara nyerangnya itu dengan cara mencari tahu tentang nama usernya beserta passwordnya. Biasanya SQL sendiri itu dipakai oleh orang-orang untuk menyerang ke web. Oke, di sini bisa kita lihat terdapat user ID 1 hingga sampai 5. Jika kita submit, kita bisa tahu first name-nya itu admin dan surname-nya itu admin. Dan yang kedua itu bisa kita lihat di sini Gordon dan Brown. Yang ketiga juga sama, di sini juga akan keluar namanya Hack dan Me. Lalu di sini yang keempat ada Pablo dan Picasso. Dan di sini ada Bob dan Smith. Oke, bagaimana kita tahu caranya password dari user ID ini? Yang pertama-tama kita blok terlebih dahulu user ID-nya. Bisa kita lihat di sini. Nomor 1, kita inspect saja terlebih dahulu. Oke, kita nyari value-nya di sini. Udah terdapat value-nya di sini. Misalkan kita akan memakai value yang kedua. Nah, di value yang kedua ini, kita langsung masukin aja union select. Jadi apa sih union itu? Union itu adalah salah satu bentuk kode dari SQL supaya bisa menggabungkan data-data yang diselect. Oke, di sini dalam contohnya kita akan mencari tahu password dari first name-nya. Jadi kita di sini tinggal masukin passwordnya. Lalu di sini ada first name-nya. Dan dari mana kita dapetinnya? Dari from users. Jangan lupa pakai S karena nanti bakal keluar banyak. Nah, kalau udah kayak begini, kita enter aja. Lalu pilih value 2 ini karena kita naruhnya di value kedua. Di sini kita masukin aja value keduanya, nanti di submit. Nah, bisa kita lihat di sini udah dapet namanya yang surname-nya beserta first name-nya. Namun di bagian first name ini bukanlah nama yang pemakainya, namun ada encrypt-nya dari password-nya. Jadi gimana sih cara kita tahu supaya apa isi dari ini tuh? Jadi kita di sini memakai MD5 online aja, di code kita di code. Misalnya di sini. Nah, kita paste aja di code online, nggak usah pakai di crack segala, nanti jadi ribet. Nah, bisa kita lihat keluar kan hasilnya apa isi dari encrypt ini. Nah, di sini tuh namanya bahwa N yang udah di encrypt itu sama dengan password. Ini sama halnya dengan yang lain, bisa lihat dari yang secure down ini. Kalau misalnya kita encrypt lagi, kita copy encryptnya terus di code, bakal keluar ABC 123. Nah, dari sini kita tahu bahwa admin yang biasanya kita pakai itu punya password dan si Gordon ini tuh mempunyai password yang belum di encrypt ini yang S99A18 ini kalau udah di decode itu jadi ABC 123. Nah, mungkin penjelasan singkat dari SQL injection-nya seperti itu. Sekarang kita lanjut ke file inclusion. Di file inclusion sendiri juga sama. Pertama-tama kita ubah dulu deh file security-nya menjadi medium. Nah, tugas untuk atau
objektif yang bisa kita dapat di sini tuh mencari tahu file yang tersembunyi. Biasanya file inclusion itu ada 2 tipe, yaitu local file inclusion yang biasanya itu ngambil data dari device kita sendiri, ada juga yang remote file inclusion. Kalau remote file inclusion itu biasanya di ngehack atau biasanya merantas komputer orang lain supaya kita tahu apa sih isinya dari data-data atau file-file orang itu. Jadi kita tuh ngambil data dari orang lain, ngambil file orang lain. Nah, dalam kasus yang saya pilih file inclusion atau local file inclusion ini, kita bisa lihat ada file 2, file 1, file 2, dan file 3. Kalau bisa kita lihat di sini ada URL di sini itu menamakan DVA vulnerabilities FI. Nah, di sini itu di mana file 2 ini terletak di mana. Nah, kalau kita buka dari file yang kita udah install di htdocs, terus masuk aja ke DVWA, ikutin yang ada di sini, terus vulnerabilities, lalu FI. Nah, file 2 ini terletak ada di sini. Ada file 1, file 2, file 3. Nah, cuman untuk file keempat ini ada filenya di device kita, cuman tidak ada di dalam DVWA ini. Nah, gimana sih cara kita buat ngebuka atau cari tahu isi dari file DVWA sendiri? File DVWA, sorry, file 4 itu sendiri. Nah, seperti contoh, saya ngebuka file ketiga. Kalau kita buka dan kita ubah di sini ke 4 di URL-nya. Nah, ini bakal keluar. Cuman kasusnya, permasalahannya di sini kita nggak tahu isinya. Tapi kita udah masuk ke filenya. Cuman ini masih hidden. Nah, kalau kita view help di sini, objektifnya di sini itu read all 5 famous, atau ada 5 kalimat yang kita harus cari tahu apa aja sih yang di dalam file 4 ini from hackable flags FI ini. Namun kalau kita langsung pencet kayak begini nggak bakal mungkin ya kasusnya kayak semudah ini. Jadi di sini gimana sih kita biar cari tahu? Nah, yang pertama-tama ini kita copy dulu supaya bisa baca dalam filenya apa. Ini dihapus aja dulu. Sorry. Nah, kita copy. Jadi kita copy ke URL-nya. Jadi untuk yang ini bentar saya buat 2, 3. Nah, di sini yang saya blok ini, kenapa URL yang saya blok ini, kenapa saya buat seperti itu? Sebenarnya ini tuh gimana kita yang maunya aja sekreatif mungkin membuatnya. Cuman permasalahannya kalau misalnya ini tuh fungsinya itu buat meng-scan file dalamnya itu sebelumnya. Jadi gimana caranya, kan ini hidden. Jadi kita harus membaca file yang sebelumnya sebelum di hidden-nya. Yang saya dapat itu kayak begitu. Nah, kalau misalnya kita enter di sini aja. Sorry. Oh. Kurang 1. Nah, sebenarnya kita udah dapat Bond James yang kalimat pertama sama kalimat keempat di sini. Kalimat pertama sama kalimat 4. Cuman kalau misalnya kita klik kanan terus view page source-nya. Nah, sebenarnya di sini tuh ada 1, 2, 3, 4. Kalimat ke-1, kalimat kedua, kalimat keempat, dan kalimat kelima. Nah, di sini tuh ada Bond James, ada My Name Sherlock Holmes. Di sini udah dapat kalimatnya. Yang keempat yang the pool yang ini. Yang kelima yang ini. The world isn't run by weapons anymore. Nah, yang ini. Nah, berarti masih ada satu lagi yang hidden di sini. Nah, itu tuh gimana caranya? Nah, yang pertama kita itu harus pakai PHP filter. Apa sih fungsi dari PHP filter itu sendiri? Buat ngefilter. Itu tuh jadi cuman kayak filternya doang, tapi belum ada isinya. Jadi gimana caranya kita dapat isinya? Nah, caranya itu PHP filter. Nah, di sini kita filter itu di-convert dulu. Di-convert
Dari mana? Dari base 64. Nah, sebenarnya saya nggak tahu apa fungsi atau apa yang lebih lanjutnya dari base 64, tapi yang saya pelajari di sendiri itu dari base 64. Terus udah itu di encode, lalu di sininya itu di resource-nya dari mana? Nah, jadi di resource dari mana? Dari sini. Nah, kita akan nge-resource-nya dari sini. Setelah itu kita enter aja. Nah, di sini eh, kejadiannya sama sebelumnya yang terjadi di SQL injection. Jadi di sini kita ditugaskan buat nge-encode si enkripsi ini. Jadi caranya ini Pak, panjang banget ya. Jadi kita harus ngeblok semuanya, select semuanya dulu sampai ujung. Udah itu kita ngebuka ini tuh di eh, encode base 64. Kalau enggak base 64 encode. Nah, di sini. Kita mainnya di online aja supaya lebih gampang dan cepat. Kalau misalnya di crack jadi banyak lagi ininya. Jadi kita yang simple aja. Terus nanti yang encrypt yang tadi itu di blok aja, terus di paste di ini buat di decode supaya kita tahu apa isinya. Nah, kalau udah di decode gini dari enkripsinya kita bisa tahu atau udah keluar nih semuanya. Jadi sebenarnya tugasnya udah selesai. Cuman biar saya jelasin lagi. Di sini kan tadi yang sebelumnya itu yang dari source-nya itu cuman yang tahu itu kalimat ke-1, kalimat kedua, kalimat keempat, dan kalimat kelima. Nah, sisa dari kalimat yang hidden ini yaitu kalimat ketiga. Nah, kita cari taunya dengan cara yang tadi, yang DVH filter pakai PHP filter. Nah, kalau udah dapat enkripsinya, nanti di encode aja. Kalau udah di encode, kita dapat kalimat ketiganya yang tadi hidden sekarang udah kebuka. Nah, di sini ada Romeo Romeo. Romeo Romeo kalimat yang ketiga, kalimat keempat. Nah, kalau kalimat keempat sendiri kasusnya nggak tahu ya kenapa jadi enkripsi juga. Cuman kayaknya ini bukan dalam bentuk enkripsi. Cuman kayak kata-kata jadi harus di satu-satu di copy. Cuman karena kita udah dapat di sebelumnya di view source yang keempat, itu isi kalimat itu full. Jadi kita udah ngedapetin lima-limanya. Mungkin caranya segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, terima kasih.